ekspresi gen ya pada sel untuk yang prokaryotik sama sel untuk eukaryotik ya, ekspresinya. Nah, diawali dari belajar tentang sel eukaryotik ya, sel eukaryotik itu memiliki banyak gen ya. Disebutkan dia memiliki 23.000 gen di dalam sel manusia ya. Jadi 23.000 ini data dari terbitan textbook tertentu ya. Mungkin saja bisa lebih, tentu nggak mungkin kurang. Kalau lebih pasti ya. Jadi paling tidak ditemukan ada sekitar 3 gen. Itu pada sel manusia. Sedangkan pada sel prokaryotik itu rata-rata ada 3.000 gen. Ya. Bandingkan kalau 3.000 gen bandingkan dengan 23.000 gen. Ya. Jadi 20 kali lipatnya. Ya. 20 kali lipatnya sel eukaryotik ya, dengan dibandingkan dengan sel prokaryotik. Ya, kembali lagi untuk apa ya? Gen itu ya yang membawa sifat ya. Gen itu ada urutan DNA yang membawa sifat-sifat tertentu yang akan mengekspresikan protein-protein tertentu di dalam proses biokimia di dalam prokaryotik maupun eukaryotik. Ya. Dan tentu ini gen ini merupakan dasar yang terpenting sekali dalam komunikasi sel di dalam prokaryotik. Nah, kemudian secara fisik ya itu ada beberapa hambatan ya, ada beberapa rintangan di dalam meregulasi gen-gen dalam eukaryotik. Ya, karena apa? Karena banyak DNA ya. Karena banyak DNA itu sehingga banyak rintangan di dalam DNA itu untuk mengatur segalanya. Nah, contohnya adalah eukaryotik, kromatin pada eukaryotik ya, yang di sekelilingnya ada protein histone. Ya, protein histone itu yang menjadi halangan oleh gen di dalam proses ekspresi. Halangannya apa ya? Tentu protein histone itu kadang diperlukan, kadang tidak diperlukan. Ketika dia melakukan ekspresi, maka histone tidak diperlukan lagi. Dia harus dikeluarkan dulu protein histone-nya supaya nanti bisa dilakukan proses ekspresi. Nah, kemudian ada protein non-histone yang lain ya, yang juga digunakan gen eukaryotik dalam mengekspresikan. Ya. Dan selain ada protein histone, ada juga protein non-histone ya, yang tidak diperlukan oleh ekspresi gen untuk yang gen prokaryotik. Nah, lanjut. Nah, sekarang kembali pada sel prokaryotik. Sel prokaryotik, di mana kita bicara tentang gennya, gen ekspresi, ya. Gen ekspresi pada prokaryotik. Yang berperan sekali di dalam gen prokaryotik ini adalah opron. Opron ini istilahnya adalah merupakan sekelompok gen prokaryotik dengan fungsi terkait yang sering dikelompokkan dan ditranskripsikan bersama. Jadi
Dia hanya memiliki satu wilayah promotor untuk seluruh operator. Jadi kalau bisa digambarkan adalah seperti ini skematiknya. Ya. Jadi operan itu memiliki beberapa agen, ya, memiliki beberapa agen, ada penetapan misalnya pada bakteri yang menghasilkan penetapan E, penetapan D, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, di mana untuk transkripsi semua agen ini memerlukan sebuah urutan ketiga yang disebut dengan promotor. Ya. Nah, dalam promotor ini ada dibagi lagi, di dalamnya ada operator, ya, kemudian nanti ada juga gen regulator yang ada di sisi kirinya. Ya, sudah masuk di promotor sama operator, maka ada sisi paling hulunya yang disebut dengan sekuan yang akan menghasilkan protein regulator. Nah, sekali lagi bahwa di dalam proses transkripsi dalam proses ekspresi, ya, dalam proses ekspresi itu selalu memerlukan messenger RNA, ya, messenger RNA dalam proses ekspresi. Pembentukan messenger RNA ini yang biasa disebut dengan transkripsi. Ini disebut dengan transkripsi, ya. Nah, di dalam messenger RNA itu ada codon, ya. Ada codon, ada juga stop codon. Stop codon itu adalah proses penghentian asam amino akan berhenti melakukan translasi. Ada juga start codon. Start codon ini adalah pertama kali asam amino akan nempel pada codon pada messenger RNA. Lawan dari codon ini adalah antikodon. Antikodonnya di mana? Antikodonnya itu ada di ribosomnya, ya, ada ribosom. Nah, ilustrasi gambar ini menyebutkan di dalam promotor itu ada enzim RNA polymerase, ya. Nah, kemudian ada operatornya adalah tempat di mana protein aktivator atau protein reseptor akan terikat di sini. Nah, terikat di sini, kapan dia terjadi represor, ya, maka transkripsi terjadi. Ya. Kalau ada aktivator, maka proses transkripsi akan terjadi. Ya. Begitu, ya. Nah, kemudian di promotor ini ada juga tempat di mana bindingnya, perlekatan RNA polymerase, enzim polymerase, enzim yang diperlukan dalam mengkatalisis proses terjadinya pembentukan transkrip RNA atau disebut dengan messenger RNA. Dan selalu dalam messenger RNA itu proses start codonnya itu ada di karbon nomor 5, ya, karbon nomor 5 ini. Ya, lanjut. Kembali lagi dijelaskan bagaimana itu komposisi di operon, ya. Operon itu, ya, ada promoter, ada promoter, ada operator, ya, ada struktur gen, ya. Struktur gen itu ini mulai tertutupan E sampai tertutupan A, ya. Kemudian promotor yang tadi saya jelaskan, ya, sebelum dari struktural gen itu ada promotor, ya. Jadi dia merupakan sebuah urutan nukleotida, ya. Ini yang dapat mengikat RNA polymerase untuk memulai transkripsi. Ya, sekuan ini mengandung region atau daerah operator region. Ya. Ini. Dan operator adalah sebuah nukleotida yang dapat mengikat represor protein yang menghambat transkripsinya. Jadi ini, ya. Nah, selain dari tadi ada promoter, ada juga
operator, ada struktural gen, dia juga ada glutator. Ya. Glutator gen ini yang akan menghasilkan ya, protein ya, yang biasa disebut dengan represor. Ya. Dia akan menghambat transkripsi, ya, menghambat transkripsi dari opron. Dengan cara apa? Dengan cara melekatkan dirinya pada daerah operator. Ya. Jadi dia ada di sini dia. Ya. Regulator di sini, dia akan menghasilkan protein. Dia akan protein itu namanya adalah represor protein. Ya. Nah, dia akan melekat di sini. Kalau dia melekat di sini artinya proses itu tidak terjadi. Tapi kalau dia tidak melekat, maka pasti akan bisa begini. Ya. Nah, gambaran dari represor itu apa? Represor itu sebenarnya memiliki sifat-sifat allosterik. Ya. Nah, karena sifatnya allosterik itu, ya, sehingga modulator dapat terikat dengan represor. Dengan cara apa? Dengan cara represor itu melakukan perubahan konformasi, ya, sehingga represor itu bisa melakukan aktivasi menjadi aktif atau menjadi tidak aktif. Nah, dan biasanya ada modulator, ya. Biasanya ada modulator. Nah, ini adalah protein regulator. Protein regulator yang tadi dihasilkan oleh di tim regulator, ya. Nah, ini modulatornya, ya, modulator. Nah, proses modulator dengan protein regulator ini ada dua kemungkinan proses pelekatan, ya, indusernya ini kepada protein regulator. Ada yang model seperti ini, ya, jadi konformasi proteinnya itu, konformasi dari protein regulatornya melengkung seperti ini. Ada juga konformasi protein regulatornya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini, industrial modulatornya dekat di sini juga transkripsi menjadi tidak terjadi. Ada juga protein regulator mengalami konformasi seperti ini bentuknya, dan tetap dia juga terikat, ya, modulatornya tetap juga tidak menjadi tidak aktif, ya, menjadi aktif represor. Ya. Jadi harus seperti ini, ya, jadi aktif represor, inaktif represor, ya. Kalau inaktif represor seperti ini berarti apa? Dia tidak sama, kalau sudah seperti ini dia tidak akan masuk ke ini, tidak masuk ke sini, ya. Tidak masuk ke sini operator, ya. Kalau dia ini indusernya ini melekat bagus ke sini, berarti dia tidak inaktif, ya, menjadi inaktif. Berarti apa? Protein ini tidak akan nempel di operator, ya. Tapi kalau ada protein regulator seperti ini, kemudian modulatornya, ya, modulator seperti ini modelnya, maka dia tidak menjadi bagus bandingnya pada regulator itu, sehingga menyebabkan aktif represor, ya. Aktif represor. Jadi ini masih tetap aktif. Nah, protein regulator masih aktif sehingga dia masih tetap menempel di operatornya. Nempel di operatornya sehingga tetap terjadi transkripsi. Ya. Nah, dalam proses protein, dalam proses regulasi protein itu ada dua pendekatan, ya, ada dua istilah. Ada positif regulasi, ada negatif regulasi. Ya. Nah, protein regulasi, ya, itu
ketika ada aktivator ditempel ya atau binding dengan operator, maka artinya dia mengaktifasi operatornya sehingga terjadi transkripsi, ya, sehingga terjadi transkripsi DNA. Nah, kalau negatif regulasi seperti apa? Negatif regulasi itu adalah ketika repressor terikat pada operator, ya. Artinya dia hambat ini operator sehingga tidak terjadi transkripsi, ya. Tidak terjadi transkripsi. Nah, kemudian ini juga begitu ya. Ini atas dengan bawah sama saja. Nah, ini tidak ada aktivator. Ini sama dengan atas sama. Tidak ada aktivator, maka tidak terjadi transkripsi. Ini ada aktivator kan, sehingga terjadi. Kalau tidak ada operator, ya maka tidak terjadi transkripsi. Ya ini seperti itu. Terjadi transkripsi ketika tidak ada repressor, ya sama saja atas bawah. Jadi tidak ada repressor, maka terjadi transkripsi. Karena fungsi repressornya adalah menekan supaya transkripsi terjadi. Nah ini adalah contoh di mana ketika prokaryotik itu menghasilkan laktosa, ya. Menghasilkan laktosa itu bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah gen regulator pertama-tama dia akan membentuk messenger RNA, kemudian dari messenger RNA akan menghasilkan protein, ya. Nah, kemudian di protein ini akan terikat dengan inaktif repressor, ya. Jadi ada inducer sini yang terikat di sini yang membuat apa? Dia protein mengalami konformasi dan menjadi tidak aktif karena ada inducer ini. Akibatnya apa? Akibatnya dia sudah terjadi ikatan di sini, tidak bisa lari ke operator, ya. Tidak bisa lari ke sini, tidak bisa lari ke yang warna kuning ini, sehingga transkripsi terjadi karena terjadi sehingga gen ini tetap menghasilkan enzim-enzim yang dibutuhkan oleh bakteri prokaryotik. Nah ini analisa saja ya. Nah untuk yang bagaimana menjelaskan tentang ketika laktosa itu tidak ada, ya, dan bagaimana operan itu bekerja. Ya. Jika tidak ada laktosa, ya, ya, tidak ada laktosa, ini artinya bahwa protein ini yang disilakan regulator itu menjadi aktif repressor, menjadi aktif karena tidak ada inducer tadi yang mengikat protein ini, sehingga dia bebas untuk bisa masuk ke operator. Nah, karena masuk di operatornya ini, sehingga dia tidak bisa menghasilkan laktosa, sehingga laktosa menjadi absen. Laktosanya tidak ada. Nah, karena laktosa tidak ada, tentunya RNA messenger RNA tidak dibuat, ya. Ini saya cepat ya supaya tidak berulang-ulang ya. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan. Nah ini animasi saja ya, agar sama dengan tadi ya, animasi saja. Nah ini untuk yang sintesis tritopan ya. Tadi untuk sintesis laktosa ada atau tidak adanya. Sedangkan kalau yang ini adalah menjelaskan tentang sintesis tritopan ya, yang ada dalam bakteri prokaryotik. Sama saja dengan yang laktosa, di mana dia membutuhkan gen regulator ya. Gen regulator itu tentu melalui proses sekresi menghasilkan messenger RNA dan menghasilkan dari proteinnya, ada dari messenger RNA akan menghasilkan protein ya. Menghasilkan protein yang inaktif repressor. Nah, menjadi inaktif repressor di sini karena tidak ada inducer ya, tidak ada pengganggu.
tidak ada pengganggunya, sehingga sehingga inaktif resor ini bisa tetap nempel, ya, bisa tetap nempel operator, sehingga terjadilah proses ekspresi gen, ya, ekspresi gen dan menghasilkan message RNA. Message RNA akan menghasilkan laktosa, menghasilkan triptofan, ya. Triptofannya jenisnya macam-macam, trip E, trip D, trip C, dan seterusnya. Ya. Ya, kalau setiap kali persediaan terbatas, dia pasti akan mengalami sintesis, ya. Bakteri itu akan mensintesis triptofan. Kalau ketika ada sedikit atau tidak ada. Ya. Kalau tidak ada mungkin ya sedikit aja sudah proses sintesis itu akan terjadi, ya. Dan terjadi pada gen kopron ini, ya. Nah, ini menjelaskan lagi tadi, ya, dengan tidak adanya triptofan, protein represor triptofan yang dikodenya oleh operon terpisah, ya, trip R, ya, di sini dan di dalam bentuk dimer, ya. Jadi seperti ini, ya. Nah, dengan tidak ada triptofan, ya, kalau tidak ada triptofan, ini gen regulator akan menghasilkan messenger RNA, ya, messenger RNA untuk menghasilkan represor untuk untuk menghambat maupun mengaktifkan operator, ya. Nah, di sini tempat operatornya nih, karena jadi tidak inaktif, ya, menjadi inaktif ini regulatornya, ya. Nah, maka dia akan tetap terjadi transkripsi, ya, inaktif. Kalau menjadi aktif, ya, itu akan menjadi aktif, berarti dia akan menempel. Kalau dia aktif, dia akan menempel di operator. Kalau tidak aktif, berarti dia bebas, dia tidak menempel, ya. Aktif tidak aktifnya reversor itu dikaitkan dengan ada tidaknya modulatornya, ya. Ketika protein reversor itu terikat dengan modulator, maka dia akan tidak terjadi transduksi, ya. Tapi ketika terikat dengan modulator, maka tidak terjadi transduksi. Tapi kalau tidak ada modulator, maka terjadi transduksi, ya. Nah, ini sama saja animasinya, ya. Jadi ini prosesnya sama dengan tadi, ya. Jadi ada pertama tentu dari DNA itu, ya, akan menghasilkan DNA regulator ini, gen regulator di sini, ya, dan regulator menghasilkan messenger DNA, kemudian messenger DNA akan menghasilkan protein, ya. Nah, kemudian triptofan itu tidak sampai habis, ya. Jadi masih ada triptofan yaitu ini, dia kemudian akan terikat dengan protein regulator, ya. Nah, protein regulator sehingga dia menjadi represor aktif, ya. Aktif represor, ya. Nah, jadi dia aktif melakukan ekspresi represi, ya. Nah, ketika dia menjadi aktif represornya, dia akan menempel, akan binding di sini, maka tidak terjadi transkripsi RNA, ya.
Jadi ini ada triptofan present dan reversible triptofan operon ya. Nah ini menjelaskan penelitian protein repressor ke promotor yaitu dinding dengan promotor sehingga area polimerase tidak dapat mengikat promotor. Nah, oleh karena itu transkripsi dihentikan dalam peran ini triptofan dipakai sebagai kopresor. Ya. Ini adalah kontrol negatif karena repressor terikat mencegah transkripsi. Nah tadi saya jelaskan ya kontrol negatif itu ketika repressor itu terikat pada operatornya ya. Nah, begitu. Nah, kalau positif positif. Kalau itu kapan positif itu ketika aktivatornya terikat pada operatornya. Ya. Jadi ingat lagi, operan itu ada promoter. Di dalam promoter itu ada operator, ya. Ada operator, ada gen regulator, ada polimerase. Ya. RNA polimerase terikat pada promoter, ya. Seperti itu. Promoter RNA polimerase adalah enzim yang berfungsi membantu proses polimerase, proses transkripsi. Ya. Nah ini sama ya dengan tadi ya. Jadi ini gen regulator menghasilkan sebuah protein ya. Kemudian triptofan tadi terikat dengan protein yang dihasilkan dari regulator. Nah protein ini mengalami konformasi ya, kemudian karena konformasi triptofan terikat dengan protein regulator. Nah repressor dan ini menjadi aktif ya, aktif from repressor ya. Nah ketika triptofan hadir ya ada enzim untuk biosintesis triptofan tidak diperlukan ya, sehingga ekspresi gen dimatikan ya. Jadi aktif from operator ya. Nah seperti ini ya, diterikat di sini. Nah, kalau proses ini terikatannya seperti ini ya, maka tidak terjadi transkripsi ya. Nah ini sama penjelasannya di atas tadi, sama penjelasannya aktif repressor. Jadi tidak, kalau dia ada ini triptofan terikat dengan yang protein regulator menjadi diaktif ini protein negatif, kemudian dia menjadi tidak transmisi DNA-nya. Ya. Nah kemudian pengaturan ya, operan laktosa triptofan itu contoh untuk regulasi gen negatif ya. Jadi tadi yang saya jelaskan ada regulasi negatif. Regulasi negatif itu adalah yang saya jelaskan tadi ya, yang membentukkan sintesis laktosa maupun sintesis membentukkan triptofan ya. Karena intinya adalah regulasi negatif itu pengertiannya adalah ketika ada repressor di operator itu ya, ketika ada repressor ada di daerah operator itu, maka itu ketika ada repressor baik repressor untuk laktosa maupun repressor untuk ada di operator itu yang disebut dengan regulasi negatif ya. Tetapi kalau yang regulasi positif itu ketika ada aktivator ya, ada aktivator sih, atau tidak ada aktivator di situ. Itu yang itu disebut untuk yang pengaturan positif ya. Perannya untuk yang negatif itu ya contohnya pada
pada ini ya, untuk yang obron laktosa maupun tryptofan. Nah, untuk yang bagaimana contoh regulasi positif itu dia memerlukan faktor transkripsi ya. Jadi memerlukan faktor transkripsi untuk mengikat promotor agar RNA polimerase memulai transkripsi. Jadi kalau yang positif itu membutuhkan faktor transkripsi ya. Membutuhkan faktor transkripsi supaya enzim polimerase itu bisa memulai untuk melakukan transkripsi ya. Nah, salah satu yang dimaksud dengan faktor transkripsi itu adalah ini ada aktif CRP dan CMP ini ya. Jadi ini ya hampir sama dengan yang tadi reversor protein regulator ya. Protein regulator dihasilkan ya, ketemu dengan CMP ini, ketemu jadi CMP ini ketika pertama dia tidak aktif ya. Ketika ketemu dengan CMP menjadi aktif ya. Menjadi aktif, kemudian terikat dengan di darah promotor ini ya. Promotor nih ya. Kemudian kalau terikat dengan di sini, maka ini diperlukan dalam proses transfusi ya. Ya. Nah, ingat tadi bahwa ini contoh untuk yang tadi ya, untuk yang laktosa ya, laktosa maupun tryptofan. Cuma yang merah tadi ini tetap dihasilkan dari protein regulator. Ini adalah modulator ya, yang ini yang menjadi pengganggunya. Dia bisa terikat, bisa juga tidak. Ya. Nah ini contohnya untuk yang faktor transkripsi ya, faktor transkripsi sangat diperlukan dalam proses regulasi positif ya. Nah, dalam produksi laktosa ya, ketika bagaimana kalau misalnya adanya laktosa ya, adanya laktosa kemudian saya punya level tinggi ya, maka sintesis DNA yang akan bisa terjadi ya. Jadi intinya memerlukan faktor transkripsi ya. Ini adalah faktor transkripsi. Faktor transkripsi yang diperlukan oleh gen ini dalam proses transkripsi ya. Nah, ini juga sama ya. Ini sama. Nah, dalam struktur gen ya, dalam gen prokaryotik ya, dalam gen prokaryotik itu kalau dijabarkan ya dari struktur panjang itu ada namanya transkripsi start site, ini tempat di mana mulainya transkripsi yang dimulai dari start 1 ya, mundur ke belakang ya, mundur ke belakang sampai 10 apa ya, 10 asam nukleat ya, mundur ke belakang 10 asam nukleat, nanti ditemukan regio ini. Kemudian mundur ke belakang 35 langkah. 35 langkah itu artinya satu langkah itu adalah satu asam nukleat. Mundur ke belakang ditemukan regio ini. Ya. Nah, daerah ini adalah daerah di mana kawasan RNA polimerase yang diperlukan dalam proses transkripsi. Ya. Nah, ini biasanya adalah tempat operatornya, ya, tempat operator di sini. Nah, promotor ini semua dari sini promotor, ya. Nah, dari sini ada operatornya, ya. Kemudian di sini biasanya jauh ke belakang itu adalah regulatornya, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini bentar ya. Jadi untuk yang kuliah saya ini
Polusia ini saya gabungkan saja ya. Saya gabungkan saja untuk yang eukaryotis maupun prokaryotik. Soalnya ini agak nyambung ya, agak nyambung. Jadi tapi nanti absennya dibikin 2 saja ya. Nah, kemudian untuk yang ekspresi gen eukaryotis seperti apa ya? Diawali dari sebuah pengertian dari bahwa setiap sel ya ingin mempertahankan spesifik program ya, spesifik program dan diferensiasi gen ekspresi ya. Jadi ekspresi gen itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, setiap satu messenger RNA membawa informasi satu gen, atau yang disebut juga monogenic messenger RNA. Ya. Ini bisa dipahami ya. Jadi satu gen itu untuk satu messenger RNA informasinya. Ya. Nah, karena satu gen itu akan menghasilkan satu jenis protein dengan fungsi tertentu. Ya. Nah, kemudian di dalam sel eukaryotik itu juga ada kita temukan nanti post transcription modification of RNA. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan intron dan menghubungkan ekson. Jadi setelah intronnya dibuang, eksonnya disambung. Ya. Kemudian dalam sel eukaryotik itu merupakan regulasi sistem yang complicated. Ya. Dilakukan pada beberapa langkah. Ya, ada transkripsi, ada translasi, ada aktivasi protein, dan ada sekresi. Ya. Jadi protein itu juga tidak bisa langsung dipakai, ternyata dia juga perlu diaktifasi. Ya. Diaktifasi proteinnya supaya dia bisa berfungsi dalam pathway ya, sistem biokimia. Kemudian sistem regulasi kompleks itu apa saja? Ya, karena di sini ada nanti ditemukan perubahan kromatin ya. Perubahan kromatin memang diperlukan ketika akan terjadi pembelahan sel ya. Kemudian terjadi replikasi DNA ya. Ini diperlukan perubahan kromatin dahulu. Ya. Itu termasuk dalamnya perubahan kromatin termasuk adalah pelepasan histon ya di situ. Kemudian ada transkripsi yang saya jelaskan tadi, kemudian processing RNA ya, processing RNA tadi yang intron dikeluarkan, ekson disambung ya, kemudian transport sitoplasma. Jadi setelah RNA itu dibentuk, intronnya sudah tidak ada lagi, kemudian dilakukan transportasi ke dalam sitoplasma. Kemudian degradasi messenger RNA. Degradasi messenger RNA ini terjadi ketika sudah tidak diperlukan lagi ya. Atau biasa di sini sebenarnya pembentukan apa? Pembentukan metilasi atau ada cap pada bagian hilirnya, dan ada hulu pada ada bentukan cap pada bagian hulu dan bentukan poli A ya pada daerah hilirnya. Ya. Kemudian translasi ya, pada ribosom, kemudian ada cleavage, kemudian modifikasi kimia. Cleavage ini adalah pembelahan ya, pembelahan sel, kemudian modifikasinya, kemudian degradasi protein. Ya. Ada degradasi protein di dalam proses komplektif pada eukaryotik. Nah, secara umum ini sebenarnya sudah Anda pernah belajar tentang ini semuanya ya. Ini mulai dari nukleus, di dalam nukleus itu pertama dari kromatin dulu ya. Kromatin, ya. Modifikasi kromatin, ya. Nah, kemudian A, ya ini tadi asetilasi dan demetilasi, ya. Nah, kemudian dari kromatinnya akan terisolasi DNA-nya, ya.
DNA ini kemudian terjadi transkripsi untuk RNA, proses RNA, ya, kemudian transfer dari sitoplasma. Ya, lanjut sini, ya. Sitoplasma, kemudian messenger RNA-nya mengalami degradasi, ya. Messenger RNA mengalami degradasi pada sitoplasma, kemudian melakukan translasi, ya, melakukan translasi. Nah, kemudian untuk membentuk peptida menjadi aktif protein, nah, kemudian degradasi protein. Ya, ini komplektivitasnya di situ, ya. Ini sudah kita pahami pasti. Nah, secara umum begini, ya, ada 6 tahapan DNA eukariotik dalam proses ekspresi dan kontrol, ya. DNA ditranskripsi membentuk RNA transkripsi, ya. Kemudian terjadi processing RNA processing control untuk membentuk messenger RNA. Ya. Dengan proses RNA transport dan pengendalian messenger RNA akan terjadi, nah ini, inactive messenger RNA dan menjadi messenger RNA ini menjadi inaktif messenger RNA dan kemudian protein menjadi inaktif protein, seperti itu, ya. Nah, di sini ada tadi dijelaskan tentang kromatin, ya. Kromatin, ya. Heterokromatin mengalami kondensasi, ya. Ini kemudian nanti proses transkripsi, ya. Nah, di sini di dalam proses dalam proses nanti pembentukan DNA untuk melakukan transkripsi itu ada istilah dengan deasetylasi dan metilasi, ya. Metilasi ini itu yang biasa penempatan cap, ya, penempatan cap dan penempatan poly-I, ya. Nah, ini, ya, jelas, ya. Ada DNA metilasi, ya, ini bisa dibaca, ya. Kalau transkripsi saya kira juga sudah jelas, ya. Transkripsi itu jadi protein yang terikat pada DNA dan memfasilitasi menghambat jadi protein yang mengikat pada DNA, ya, dan memfasilitasi untuk menghambat terikatnya RNA polimerase, ya. Kemudian terjadi kompleks transkripsi, ya. Jadi ini proses ini yang sebenarnya yang sudah pernah kita belajar, ya, transkripsi ini. Nah, ini juga begitu, ya, repartigen dan transkripsi, ya. Nah, jadi ini ada urutan DNA, ada ekson, ada intron, jadi intron diputus semuanya, ya, dipotong semuanya, jadi disambung eksonnya, kemudian dilakukan nanti ini terbentuklah primary transkripsi, ya. Nah, primary transkripsi, kemudian dihilangkan intronnya, ya, jadilah segmen DNA yang tidak ada intronnya, ya. Nah, disinilah mulai terjadi translasi, ya. Nah, kalau pada bakteri tadi prokaryotik itu tidak ada ekson, tidak ada intron, ya, intron dan tidak ada semuanya pada prokaryotik itu regulasinya satu regulasi untuk semua gen, ya. Sedangkan kalau yang ini enggak,
Bukan satu regulasi untuk semua gen, tapi masing-masing gen ada regulasinya. Gitu. Masing-masing gen ada regulasinya. Kalau eukaryotik. Tapi kalau prokaryotik satu regulasi untuk beberapa gen. Ya. Dan setiap gen di dalam eukaryotik itu tetap ada promotor ya. Ada juga ada proximal control element ya. Ada seperti ini enhancer ya. Jadi beberapa ini rutin tema. Ya, ini diperlukan semuanya dalam proses pembentukan protein untuk gen tertentu ya. Nah, ini sama saja ya. Nah, ini lebih kompleks ya, bagaimana awal sel itu menghasilkan gen untuk melakukan transkripsi, melakukan translasi ya, di dalam membentuk protein ya, yang diperlukan di dalam metabolisme ya. Jadi ini ada semua protein-protein ya, semua protein-protein yang terlibat di dalam sistem metabolisme, dan semuanya terjadi oleh karena ada ekspresi dari gen ya, ekspresi dari gen. Dan tentunya karena ini banyak sekali ini, gennya juga berbeda-beda ya, gennya berbeda-beda, dan gennya itu juga tidak di dalam satu kromosom saja, bisa saja dari kromosom 1, dari kromosom 2 gitu, ya. Ya. Jadi saling berhubungan ya, satu gen satu dengan gen yang lain di dalam proses metabolisme dalam tubuh. Proses RNA ya, proses RNA yang jelas ya, ada splicing ya, ada splicing itu pengeluaran intron ya, kemudian translasi ini jelas ya, translasi ya, setelah transkripsi masuk dalam ribosum untuk melakukan translasi. Kemudian ini ada juga pembelahan ya, pembelahan dan modifikasi kimia. Dan ini protein yang dihasilkan oleh pada proses translasi tadi itu tidak langsung menjadi protein fungsional ya. Masih ada beberapa proses-proses yang terjadi ya. Pertama kali memang seperti ini ya, berupa sebuah peptida, rantai peptida ya, yang kemudian dia akan dipecah, di-cleave ya, menjadi protein, menjadi pre-insulin ya. Nah, ini pertama pre-insulin, kemudian menjadi pro-insulin, dan kemudian menjadi insulin yang aktif, yang sudah siap digunakan ya. Jadi, tapi ini prosesnya terjadi dalam metabolisme ya. Jadi intinya protein yang dihasilkan oleh gen tersebut itu memerlukan beberapa tahapan yang diperlukan di dalam proses metabolisme. Ya. Nah, dalam proses translasi modifikasi ini ada peristiwa seperti ini ya. Kemudian berbagai tahapan dalam sintesis ya, dan pembentukan kolagen fibril ya. Ini contoh untuk sintesis ya, sintesis kolagen ya, sintesis kolagen. Ini sebenarnya di sini langsung dimulai dari transkripsi RNA-nya ya, langsung kasih RNA-nya sampai nanti kemudian menghasilkan sebuah kolagen ya, kolagen yang difungsikan oleh tubuh ya. Ini tahapan-tahapannya. Nah, ini ada protein degradasi ya. Jadi ini bisa dipahami ya, protein degradasi. Jadi setelah tidak difungsikan tentu harus degradasi. Saya kira ini yang saya sampaikan ya. Nanti bisa dibaca lagi PowerPoint saya ini.
Kalau belum bisa dipahami, silakan ditanyakan. Nanti pada saat ini saja bisa ditanyakan ya. Cukup sampai sini ya dari kuliah saya. Kalau sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Nanti saya share ke ini aja. Ini sudah saya share ke grup chat ya. Silakan untuk di-download kalau masih ingin membaca dari kuliah saya. Saya kira cukup ya dari kuliah saya. Apakah mau dikasih waktu kuliah lagi untuk praktik atau cukup ini saja? Karena ini materinya sama, gabung ya, jadi saya gabung saja dan bakal dipisah. Ya. Tapi nanti absennya terdua nggak apa-apa. Oke, adakah pertanyaan? Bisa dokter, saya Rifki Sania izin bertanya. Ya. Di bagian intron dan ekson dokter, semisal intronnya itu tidak dihilangkan dok, apakah akan mempengaruhi pada proteinnya nanti dok saat final RNA messenger? Terima kasih dokter. Karena messenger itu adalah messenger yang sudah fungsional. Sehingga kalau ada di situ intron, ya itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi menghasilkan protein yang termasuk mutasi, ya. Jadi akhirnya ya tidak normal lagi ya. Sejauh ini saya belum dapati jurnal yang mengatakan bahwa ketika intron tidak dikeluarkan kemudian akan menghasilkan sebuah kelainan tertentu. Saya belum pernah dapat itu. Tetapi secara normal itu harus dikeluarkan intron itu, ya. Karena dia hanya sebagai pembatas ya, antara satu ekson dengan ekson yang lain di dalam proses transkripsi. Tapi ketika sudah translasi itu mesti harus dikeluarkan, ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih dokter. Kalau tidak ada, saya cukupkan kuliah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan kalau masih ada yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan ke Mas Sofri. Ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, Selalu dok.